The Mexican government has long shared control of Mexico with its different criminal organizations. So, no, I don't think Mexican citizens necessarily feel that the Mexican government is in charge. Me parece que fue 43-13 Ley de Ramos sobre Dana Rodríguez y Lía Morán sobre Dalia Molina. Ha llegado ya una camioneta de los servicios periciales de la Fiscalía General de la República, aquí a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, la FEMDO. Piala Dunia 2026 bisa dikatakan sebagai persiapan paling kacau dalam sejarah. Kalau kita mengulik berita terbaru, kondisi Meksiko yang menjadi salah satu tuan rumah sedang kacau balau dengan perlawanan para kartel narkoba melawan militer. Situasi ini semakin diperparah dengan ancaman Donald Trump yang ingin menyerang Iran di tanggal 28 Februari nanti. Kami mencatat ada sekitar 10 negara yang berpikir untuk mundur, di mana 4 diantaranya adalah negara Eropa. Mantan Presiden FIFA yakni Sepp Blatter menyarankan Piala Dunia 2026 untuk segera dibatalkan karena situasi keamanan yang dipertanyakan. FIFA pun mulai mempertimbangkan serius untuk memindahkan tuan rumah dan bakal mengambil keputusan dalam waktu dekat. Apa jadinya jika Piala Dunia 2026 benar-benar batal? Pastinya FIFA mengalami kerugian miliaran dolar karena banyaknya pembatalan kontrak dari sejumlah perusahaan. Publik sepak bola tentu sudah cukup kecewa karena Piala Dunia 2026 dianggap begitu spesial. Sebab dua mega bintang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi akan bertarung habis-habisan di ajang Piala Dunia terakhir mereka. Cetak Gol coba merangkum Piala Dunia 2026 berpotensi batal, banyaknya momen mencekam sebagai berikut. Kondisi mencekam Meksiko dikuasai kartel narkoba. Dunia digemparkan dengan adanya perang internal mencekam yang melanda negara Meksiko. Sejumlah kota-kota besar di negeri berjuluk Land of the Sun ini seketika membara hebat. Ini bukan kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik, melainkan sengaja dibakar oleh kartel CNJG. Para kartel mengamuk setelah militer Meksiko membunuh pemimpin mereka. El Mencho dilaporkan telah tewas dibunuh di tangan militer pasca Meksiko melakukan operasi besar. Kami menemukan beberapa dokumen terbunuhnya El Mencho. Pria berumur 59 tahun ini terbaring kaku nggak berdaya di sebuah ruangan gelap. Kematian El Mencho langsung memicu gelombang kekerasan di hampir seluruh kawasan Meksiko. Gubernur Jalisco, Pablo Lemus Navarro, menetapkan status darurat di kawasannya. Pablo Lemus langsung menangguhkan seluruh transportasi untuk segera berhenti beroperasi. Dia juga menghimbau warganya untuk tetap berada di dalam rumah karena situasi tidak aman. Bagaimana tidak, para kartel CNJG ini semakin brutal karena menembaki warga sipil yang melintas. Bayangkan saja warga tak bersalah harus merenggang nyawa di tangan para kartel. Yang kita harus tahu, kartel CNJG ini menjadi kelompok gembong narkoba paling ganas di dunia. Mereka nggak segan-segan untuk menguliti siapapun yang mengganggu pekerjaannya. Apa yang menyebabkan para kartel ini begitu brutal hingga menyebabkan kekacauan satu kota? Kalau menurut laporan dari berbagai sumber, ada peran Amerika Serikat dalam operasi terbunuhnya El Mencho. Donald Trump pernah bilang dirinya akan melakukan operasi besar di Meksiko untuk memberantas para kartel. Kami akan mulai menggempur lewat jalur darat sekarang terkait dengan kartel-kartel ini. Kartel-kartel tersebut menguasai Meksiko, tegas Trump dalam wawancara beberapa bulan lalu. Dari sini kita bisa menilai jika Trump benar-benar serius untuk membasmi kartel. Setelah ditelisik jauh, Amerika Serikat membentuk Satuan Tugas Gabungan Antar Lembaga Penangkal Kartel. Mereka ditugaskan untuk mengumpulkan informasi tentang para kartel narkoba. Satuan Tugas Penangkal Kartel ini memetakan jaringan anggota kartel di kedua sisi perbatasan AS Meksiko.
Alhasil operasi pun segera dilakukan dan langsung menyasar El Mencho yang merupakan pemimpin tertinggi. Sepak terjangnya jangan diragukan karena merupakan penerus Pablo Escobar. CNJG pun membenarkan jika terbunuhnya pemimpin mereka disebabkan oleh agen tugas Amerika Serikat. Apakah CNJG bakal membalaskan dendamnya ke Paman Sam? Mereka bersumpah bakal membalaskan dendamnya. CNJG nggak takut sekalipun menghadapi militer Meksiko, bahkan sekelas presiden pun menjadi intayan mereka. Helikopter-helikopter keamanan disiagakan mengevakuasi sang presiden. Claudia Sheinbaum terlihat diungsikan ke kapal perang karena tahu bakal menjadi sasaran kartel. Lantas dengan peperangan besar yang terjadi, apakah bakal mengganggu persiapan jalannya Piala Dunia 2026? Meksiko yang menjadi salah satu tuan rumah dihadapkan dengan situasi genting. Negeri matahari nggak hanya bertempur menghadapi para kartel, melainkan Amerika Serikat. Banyak pihak yang meragukan kesiapan Meksiko di ajang 4 tahunan ini. Sebab Piala Dunia 2026 akan digelar kurang dari 4 bulan mendatang. Artinya faktor keamanan Meksiko sebagai tim tuan rumah Piala Dunia dipertanyakan oleh para penggemar. Mereka menganggap Piala Dunia 2026 sangat tidak aman dan bisa mengancam nyawa. Gelombang pembatalan tiket pun semakin masif karena situasi politik di benua Amerika yang tak menentu. Saya sudah memesan tiket, tapi batal berangkat karena situasi politik yang memanas, kata salah satu fans. Situasi ini semakin berbahaya karena kemarahan CNJG yang semakin meluas. Kalau tidak percaya, kami akan memperlihatkan betapa bahayanya Meksiko menggelar pertandingan sepak bola. Video tersebut menampilkan pertandingan sepak bola wanita antara Necaxa versus Querétaro yang sempat terhenti. Wasit terpaksa menghentikan sementara karena terdengar adanya ledakan. Gerakan boikot Piala Dunia semakin besar. Dengan banyaknya kekacauan yang terjadi, negara-negara peserta mulai berpikir untuk menarik diri. Pembatalan Piala Dunia 2026 ternyata bukan sekedar isapan jempol belaka. Kalau kalian sudah menonton video cetak gol di bulan kemarin, pasti sudah tahu berita pemboikotan dari negara Eropa. Timnas Jerman menjadi negara yang paling getol bakal mundur dari Piala Dunia. Bersumber dari Sport Bible, langkah Der Panzer untuk mundur bukan omong kosong belaka. Jurgen Hart berpendapat mundurnya Jerman merupakan sebagai bentuk tekanan politik. Membatalkan keikutsertaan di turnamen hanya akan dipertimbangkan sebagai bentuk tekanan politik, kata Hart. Nampaknya timnas Jerman benar-benar bakal mundur dari Piala Dunia. Lihatlah bagaimana Der Panzer belum mempersiapkan skuad mereka 4 bulan menjelang Piala Dunia. Padahal tim-tim lain seperti Brazil telah menyeleksi beberapa pemain yang akan tampil. Bahkan Carlo Ancelotti mengatakan seleksi pemain pasukan Samba telah memasuki tahapan akhir. Langkah Jerman untuk mundur dari Piala Dunia didukung oleh 3 negara Eropa lainnya. Timnas Spanyol, Timnas Skotlandia hingga Timnas Inggris juga kompak untuk tidak ikut berpartisipasi. Sepp Blatter mendukung penuh langkah yang diambil oleh negara Eropa. Mantan presiden FIFA ini menilai seharusnya langkah pemboikotan diikuti oleh negara lainnya. Blatter khawatir jika Piala Dunia 2026 dilanjutkan akan membahayakan banyak penonton. Sebab masalah keamanan dipertanyakan yang bisa mengancam nyawa. Jika kita mempertimbangkan semua yang telah kita diskusikan, hanya ada satu nasihat untuk para fans. Jauhi AS dan yang lainnya. Anda akan lebih mudah menontonnya di TV. Manuver negara-negara Eropa memboikot Piala Dunia dinilai sebagai langkah yang cerdas. Mari kita bedah kerugian-kerugian yang ditimbulkan Amerika Serikat apabila Piala Dunia 2026 tanpa kehadiran negara Eropa. Kita ambil acuan dari Piala Dunia Qatar yang digelar pada tahun 2022 lalu.
Sebanyak 2,95 juta tiket ludes terjual, di mana FIFA bisa meraup keuntungan 7,5 miliar dolar atau 117 triliun rupiah. Bahkan keuntungan ini sebagian besar baru dari penjualan tiket saja. Nggak heran FIFA sampai menyebut Piala Dunia 2022 jadi ajang yang paling cuan sepanjang sejarah. Bagaimana tidak, dari 2,95 juta tiket tersebut, setengahnya merupakan penonton dari benua biru. Laga-laga yang dimainkan oleh negara Eropa selalu memikat mata penikmat sepak bola. Rata-rata penonton yang menyaksikan langsung di stadion sekitar 40.000 per pertandingan. Gak heran FIFA pun terancam bangkrut apabila Piala Dunia 2026 tanpa negara Eropa. Belum lagi menurut pakar, FIFA sedang dilanda masalah keuangan. Rob Wilson mengatakan FIFA akan bangkrut apabila Piala Dunia 2026 dibatalkan. Anggaran untuk menyelenggarakan Piala Dunia hampir mencapai 4 miliar dolar AS. Kota-kota tuan rumah aman menghabiskan lebih dari 250 juta dolar per kota. Biaya bukan masalah besar. Yang menjadi masalah adalah kontrak, logistik, pengaturan keamanan, infrastruktur siaran, dan semua hal yang legal, kata Wilson. Sepatu lari dari Spotek punya desain yang sangat fashionable. Cek linknya di bawah ini. Piala Dunia 2026 disarankan pindah ke Inggris. Untuk menghindari kerugian besar, FIFA pun disarankan untuk memindahkan tuan rumah sesegera mungkin. Sebab Piala Dunia 2026 tinggal menghitung bulan saja. FIFA pun langsung mengadakan rapat darurat membahas soal masa depan Piala Dunia. Gianni Infantino selaku presiden khawatir Piala Dunia 2026 akan menjadi perhelatan paling gagal dalam sejarah. Para pejabat senior FIFA serta perwakilan anggota dan penyelenggara turnamen dipanggil oleh Gianni. Dalam pembahasan rapat tersebut, sang presiden mulai memikirkan pemindahan tuan rumah. Pasalnya, Piala Dunia 2026 bakal diselenggarakan tinggal menghitung bulan saja. Apabila lambat, maka persiapan-persiapan yang dilakukan dipastikan akan batal dan terhambat. Inggris belum merasakan lagi tuan rumah sejak terakhir kali di tahun 1966. Di tahun tersebut menjadi momen tak terlupakan karena Inggris berhasil meraih trofi Piala Dunia pertamanya. Gak cuma itu, FIFA juga diminta untuk melarang Amerika Serikat dan Meksiko untuk tampil. Sebab kedua negara ini dianggap telah mengacaukan dan melecehkan Piala Dunia. Kalau kita melihat sejarah, pencoretan tuan rumah dari Piala Dunia bukan yang pertama kalinya terjadi. Kolombia menjadi satu-satunya negara yang statusnya dibatalkan pada tahun 1986. FIFA menyetujui pengunduran diri secara sukarela karena kendala ekonomi. Jadi tidak ada alasan lagi untuk FIFA agar tidak memindahkan tuan rumah ke lokasi yang aman. Jika terus dipaksa, maka dikhawatirkan akan memicu korban jiwa yang berjatuhan. Dapatkan sepatu Alpha Genesis berwarna hitam emas dengan harga 169.000 aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Piala Dunia 2026 tidak aman, berpotensi batal karena banyaknya momen mencekam. Bagaimana pendapatmu? Akankah FIFA berani untuk mencabut status tuan rumah Amerika Serikat dan Meksiko? Atau tetap memaksakan Piala Dunia 2026 digelar di negara yang sedang panas? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.